صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. 20 menit insyaallah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Hanya kita saja satu-satunya makhluk yang dapat membeza-bedakan antara yang cantik dengan yang cantik, antara yang indah dengan yang indah, antara yang istimewa dengan yang istimewa, yang lebih lengkap, yang lebih berbobot, yang lebih sempurna, yang lebih nyaman, yang lebih selesa. Itu tidak ada dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Alhamdulillah. Sehingga dengan kita tunggu dulu sekejap, jangan terburu-buru balik. Dengan supaya nanti minggu depan datang awal sikit. Jangan sampai cuma hanya tahu macam mana nanti tengah hari kita boleh makan sedap. Jangan sampai kita cuma hanya tahu agar bagaimana dengan pakaian kita tampil, nampak kelihatan kemas dan juga ceria. Cuma dengan kita boleh duduk di rumah yang alhamdulillah suasananya aman, bening, hening dan nyaman. Jangan sampai dengan kita hanya tahu dengan kelezatan makanan yang dimakan, kenikmatan yang nikmat, keindahan yang indah. Ini hanya untuk urusan makanannya, pakaiannya, atau juga dengan kendaraannya, tempat tinggalnya, tempat kediamannya. Tapi dengan kita tidak mengenal bahasa kecantikan yang lebih cantik, keindahan yang lebih indah, kelengkapan yang lebih lengkap, kemodernan yang modern. Itu dalam dunia ibadah untuk bekalan kita pergi menuju Allah Jalla Jalaluh. Ini bukan hanya untuk sementara waktu, bukan hanya untuk kita di dunia. Kalau dengan kita mengenal betul, bahkan dapat kita pastikan hampir pada tiap kali kita makan. Apakah pada waktu kita sarapan pagi kita pilih-pilih, apakah kira-kira kita makan nasi kerabu, apakah kita makan nasi dagan, apakah dengan kita makan nasi belau, atau juga kita dengan makan nasi lemak. Itu masalah tabarakallah, bagus Fitri, bagus, masalah kita punya pilihan yang luar biasa. Kemudian pada waktu kita pergi ke mall, kita tengok di pemandangan cantik, ini suasananya bening, ini rekreasi memang betul-betul menggugah dan memukau. Kita pilih rumah yang mana satu, resort yang mana satu, hotel yang mana satu, pakaian yang mana satu. Bagus. Tengah hari makan sedap, malam makan enak, sarapan pagi makan lalu mungkin dengan roti canainya, terserah cepatinya kah, nasi mandinya kah, nasi kerabunya kah, nasi dagannya kah, itu terpulang kepada pilihan kita masing-masing. Maka kita inginkan bukan yang pada tiap hari 3 kali, bukan juga sekali sehari, tapi hanya sekali dalam seminggu saja. Sekali saja dalam seminggu yang dengan kita usahakan yang terbaik dengan ibadahnya, yang terbaik dengan zikirnya, yang terbaik dengan amalannya, yang terbaik dengan ubudiyahnya, yang terbaik dengan bacaannya, yang terbaik dengan muraqabahnya, yang terbaik dengan penampilannya Jalla Jalaluh. Sebab di sepanjang minggu dengan kita makan yang baik, dengan minuman yang baik, dengan kenikmatan yang nikmat, alhamdulillah segar bugar. Pastikan kira-kira dengan mata kita yang melihat, pastikan dengan telinga kita yang mendengar, pastikan dengan tangan kita yang bergerak, pastikan dengan kedua belah kaki kita yang melangkah, dengan denyutan jantung yang normal, alhamdulillah. Kalau seandainya kita sudah merasakan kenikmatan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dalam hidup, jangan sampai dengan ibadah yang hanya sekali dalam seminggu ternyata tidak sejahtera, ternyata tidak sempurna, ternyata tidak lengkap, ternyata tidak cantik, ternyata tidak modern, ternyata tidak berbobot. Agar bagaimana dengan ibadah kita yang seminggu mampu untuk membackup, memperisa, menyelamatkan kita di sepanjang minggu. Tidakkah Nabi kita bersabda, al-jum'atu ilal jum'ati, yang pertamanya as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, daripada Jumat kepada Jumat, wa ramadhanu ila Ramadan, daripada puasa kepada puasa, kafaratul lima bainahunna, akan menjadi penghapus, akan menjadi penyapu atas segala ketaksiran dosa kesalahan yang berlaku antara keduanya. Dosa kesalahan yang terhapus
Mungkin boleh jadi di antara daripada asbab musabab dengan musibahnya itu karena dosa, disebabkan karena kita lengah, disebabkan karena kita lalai. Terasa tak dengan kita dalam berapa hari sudah dengan kita pakai emas pada waktu kita melaksanakan salat di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ada tak sentuhan di dalam hati, ada teguran batin kita. Kalau pada waktu dengan sebutan makanan yang saya sebutkan tadi itu nasi kerabu, nasi dagan, atau juga dengan siakap 3 rasa, atau juga dengan masak asam pedas, tak lalu makan kalau seandainya berbau bosok atau juga ada hampir basi atau dengan bau-bau yang tidak sedap. Macam mana ibadah kita yang sekali seminggu atau yang pada tiap waktu kita laksanakan lalu dengan bau-bauan bau kerabu, bau siakap, bau belacan, bau buduk saat ketika kita berdialog dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sejak daripada dahulu lagi dengan kita memohon agar dengan pihak KKM pihak kerajaan keamanan pihak dunia semuanya memberikan kelonggaran kepada kita. Kalau tidak dibenarkan untuk tidak pakai mask pun paling tidak untuk menurunkan sampai ke hidung supaya kita boleh khusyuk, supaya kita boleh tenang. Kalau tidak, masa kita pakai mask, baca saja Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, akan keciuman bau buduk, akan keciuman bau belacan. Itukah salat yang akan menjadi pendamping kita pada waktu kita mati nanti? Itukah salat yang kita laksanakan yang menjadi pendamping kita pada hari-hari pembalasan? Yang pertama tampil daripada sejumlah sekian amal ibadah kita laksanakan itu dan salat kita in kabulat, kalau salatnya itu sempurna dan diterima maka akan diterima segenap amal-amal ubudiyah yang kita laksanakan. Tapi kalau seandainya nakasat, Allah berfirman hal li abdi min tatawwu, apakah ada ibadah sunat, salat sunat, ibadah sunat untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang wajib. Jadi suasana keadaan yang sudah hampir tidak kurang daripada 2 tahun makruh. Kalau tidak makruh pun kira-kira berapa kerugian kita pada waktu kita melaksanakan salat? Kalau pada siang hari ini kita kehilangan dompet, di sana ada ATM, ada IC, ada kad kredit, total semuanya tidak kurang daripada 10 juta. Menteri Agama, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, mungkin dalam ATM-nya banyak duitnya, itu lebih kecil berbanding dengan kebaikan yang terabaikan dengan kita, atau pada waktu dengan kita tidak leluasa untuk mendapatkan yang terbaik dalam amal ubudiyah kita. Ini akan kita saksikan dengan mata kepala kita masing-masing. Kalau pada waktu dengan jantung kita sudah tidak berdenyut, kalau pada waktu dengan mata kita sudah melihat, telinga kita sudah tidak mendengar, berada berseorangan diri di dalam makbarah, di dalam kuburnya masing-masing, baru terasa Masya Allah tabarakallah, memang betul yang namanya subhanallah itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Memang benar yang namanya takbiratul ihram yang pertama bersama imam itu lebih mahal daripada dunia dan juga dengan segala kemewahannya. Allahu Akbar, sekali itu aja Masya Allah tabarakallah. Tapi kita tidak ingin kesadaran itu wujud selepas kita meninggal, selepas kita mati, selepas kita kembali, selepas kita menjadi penghuni alam barzakh. Kita inginkan kesadaran tersebut agar bagaimana wujud kesadaran yang seperti itu sebelum dengan kita dijemput oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka usaha insyaallah masih ada peluang dan kesempatan, masih ada Jumat insyaallah, minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, agar bagaimana yang sekali seminggu ini dapat kita laksanakan dengan baik, dengan sempurna, cantik, indah, betul, lengkap. Masya Allah tabarakallah. Paling tidak pun bakar wabtakar 8 yang Nabi kita sebutkan. Waktu kita sisa 7 menit, terbagi 7 menit. Bakar wabtakar, yang pertama pergi awal dan segera. Tadi minta maaf sepatutnya nih sebelum salat Jumat. Tapi sebelum salat Jumat yang banyak tiangnya aja, banyak tiang daripada jemaahnya. Jadi nak buat tazkirah pada siapa? Takkan tiang yang dengar. Mungkin kalau dihitung dengan ekornya lebih banyak ekornya, hitung dengan spekernya lebih banyak spekernya daripada jamaahnya. Mana sekali seminggu saja. Ini macam-macam nih problematika yang kita hadapi, macam-macam. Kesehatannya, dos yang ketiga, naudzubillah kalau sampai nanti diwajibkan kepada semua kita cukup
mengancam dan juga cukup menggugat dengan kesehatan dan keselamatan kita. Kita dengar, kita baca, kita tahu, kita mendapatkan masukan-masukan daripada grup dunia, bukan daripada grup pasang saja. Setelah mengambil dos yang ketiga, ternyata tergugat betul kesehatannya. Ada yang secara seketika meninggal dunia, bukan dengan kita tidak percaya dengan pakar-pakar spesialis atau tidak percaya dengan mereka, tapi bukti nyata itu yang membuat hati kita jadi bimbang dan takut. Alhamdulillah, ternyata pada tiap kali kita melaksanakan sholat, kita mendapatkan vaksinisasi syariati. Tiap sholat yang kita laksanakan tidak kurang daripada dalam 17 tempat yang namanya penyelamat, yang namanya wiqayah, yang namanya penjaga, yang namanya pengaman, yang namanya keselamatan dan kesejahteraan, bukan hanya setakat di dunia, tapi juga dengan keselamatan kesejahteraan yang akan sampai abadi ke negeri akhirat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam, dan seterusnya. Setengah jam paling tidak bakar wabtakar, pergi awal dan bersegera, ightasala wa ghassal, mandi dan memandikan, mandi macam kita mandi junub. Kalau kita kerja pada hari Jumat, boleh kita pastikan 90% pekerja-pekerja atau dengan staf pegawai kerajaan atau yang bekerja pada hari Jumat, itu kita tidak mandi untuk salat Jumat secara khusus. Kira-kira dalam berapa ramai memang mandi itu hukumnya sunat. Ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ghaslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu hukumnya wajib atas setiap orang yang dewasa, setiap orang yang balik. Ulama mengatakan wajib di situ berarti sunnah muakkadah. Tak kisah kalau seandainya dengan kita ingin tahu, Ferrari hilang, Lamborghini hilang, ATM hilang, rumah runtuh, keluarga habis, tetap tidak standing dengan kita tak berpeluang untuk mandi sebelum kita datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita mendapatkan jemputan istana daripada Tuanku Sultan Nazrin, atau juga dengan Sultan Salahuddin, atau juga dengan sultan-sultan yang mana satu, atau katakan saja kita menjadi jemputan tetamu istimewa daripada yang Pertuan Agung Sultan Abdullah Paang, Masya Allah, tabarakallah. Agak-agak dengan kita mandi tak, agak-agak dengan kita ganti baju tak, agak-agak dengan kita pakai wangi-wangian tak, agak-agak dengan kita pakai kemas dan rapi tak. Pasti dan pasti, siapa makhluk kalau nak kita bandingkan dengan Khalik? Siapa manusia kalau nak kita bandingkan dengan Sang Pencipta Jalla Jalaluh? Jangan sampai kita berburuk sangka dengan Allah, jangan sampai kita durhaka dengan Allah, jangan sampai arahan-arahan, aturan-aturan semuanya kita patuhi, tapi insan manusia akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Kita abaikan arahan daripada beliau, kita abaikan sunnah-sunnah daripada beliau, kita abaikan perintah-perintah daripada beliau. Dunia akan kita tinggalkan, kembali kepada Jalla Jalaluh. Orang-orang yang kita patuhi di dunia mampu mana untuk memberikan pertolongan, mampu apa untuk memberikan syafaat, mampu apa untuk memberikan keampunan. Insan yang kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat itu adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan kita dengan keluarga, urusan kita dengan kesehatan, problematikanya dengan jiran, dengan tetangga, dengan pemerintah, dengan jawatan. Nih dah dekat dengan pilihan raya, bertanding lagi tak? Kira-kira kita akan dapat sokongan atau tidak? Akan tetap juga kita jadi Menteri Agama, akan tetap juga kita menjadi Menteri Pertahanan, akan tetap juga kita menjadi Menteri Kesehatan. Tak tahu, setengah jam duduk di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kalau mulut kita tidak mengungkapkan apa saja problematika yang sedang kita hadapi, jadi kita tidak berbicara tentang kesehatan, kita tidak berbicara tentang keuangan, kita tidak berbicara tentang tetangga, kita tidak berbicara tentang keluarga, kita tidak kumat-kamirkan mulut kita menyebut dan menyenaraikan satu persatu problematika yang sedang kita hadapi. Itu sudah terscan. Jangan hanya dengan My Sejahtera. Ada handphone saya My Sejahtera, tapi saya tak bawa handphone. Vaksin 2 lengkap, naik merah, tak boleh kemana-mana. Takkan
punya peralatan manusia, boleh scan tentang kita sudah 2 dos atau juga tidak. Terus dengan malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh, terus dengan Allah Jalla Jalaluh tidak mengetahui problem masalah yang sedang kita hadapi. Duduk saja, istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dengan sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita tinggal 1 menit. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh sambil menangis, dengan penuh harapan, dengan penuh ingisar, dengan penuh tadallul, dengan penuh permohonan. Betul-betul nampak kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh, orang yang mengharapkan bantuan dan pertolongan. Allah dah bagikan solusinya kepada kita. Ihfazillah yahfazka, jaga agama Allah, jaga sunnah-sunnah Rasulullah, jaga syariat Allah. Allah akan menjagamu, keselamatan yang kau dambakan, kesehatan yang kau inginkan, kekayaan yang kau harapkan, keamanan yang kau inginkan, itu semuanya berada di ujung firman Allah yang berbunyi, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kon dah jadi dah. Setakat itu saja. Dengan begitu mudah untuk Allah mengatasi segala problem. Dikira tak pagi hari tadi itu hujan cukup lumayan lebat. Tak dikira lama mana Allah mengatur. Tak ada waktu. Bila Allah berkehendak, segala sesuatu akan berlaku. Jadi ke depan pakaian serba putih, wangi-wangian, jangan terbiarkan. Pergi awal bakar awal takar, mandi, dan juga jangan menyelak-nyelak. Alhamdulillah itu tidak berlaku. Duduk seumpama sedekat mungkin, usaha mungkin, sedapat mungkin, semaksimal mungkin. Dekat dengan khatib, dekat dengan mimbar. Jangan duduk menyendar di belakang. Jangan jauh. Orang yang jauh juga akan dijauhkan oleh Allah. Wala yazalu qaumun yata'akhirun. Senantiasa dengan orang-orang itu berlambat-lambat, sehingga dengan mereka akan dilambatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Duduk dengan etika, dengan khasyah dan tadallul, dan juga dengan zikir, istighfar dan salawat. InsyaAllah segala yang kita risaukan dan juga segala yang kita hajatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. 20 menit sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.